Abraham arrived at a land not yet possessed but already promised. Before the inheritance, before the fulfillment, God appeared. To your offspring, I will give this land. Genesis 12, verse 7. And Abraham responded, not with strategy, but with surrender. He built an altar, stone upon stone, a place of remembrance. Fire was laid on the altar, not to earn the promise, but to honor the one who gave it. Worship came before possession. Sacrifice came before blessing. In the seasons of lifting his eyes, God enlarged the promise. In seasons of laying things down, God established the inheritance. Worship and sacrifice became the evidence of faith. Long after Abraham, another altar would stand, not built with stones, but with obedience. Christ ascended, the sacrifice complete, fire fell down, the promise now carried within. What once burned on stone now burns in hearts. We are the altar, our lives the offering, our worship the response. Shalom jemaat AFJF Padang. Shalom. Suaranya 10% yang aku dengar ya nih. Kalau gitu aku boleh undang semuanya bangkit berdiri. Ya, semua bersuka cita pada pagi hari ini. Karena memang harus begitu ya, masuk gerbangnya dengan penuh sukacita. Sebelum kita mau menaikkan puji-pujian kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, penyertaan-Mu Tuhan atas kami satu minggu ini ya Bapa. Terima kasih untuk segala hal yang sudah Tuhan percayakan kepada kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami datang ke rumah-Mu Tuhan Yesus, membawa setiap persembahan yang terbaik dari apa yang kami miliki ya Bapa. Tuhan kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu Tuhan di ibadah ini, terutama Tuhan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Nyatakan Tuhan kuasa-Mu yang tak terbatas di tengah-tengah kami, sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami boleh membawa banyak hal yang baik Tuhan Yesus, berkat daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita dong pada pagi hari ini. Haleluya, sekitar 2000 ya. Hari ini kita mau menyanyikan pujian syukur kita yang diambil dari Mazmur 63. Sama-sama aku mau setiap kita boleh bertepuk tangan. Pujian ini adalah menjadi ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab kita perlu Yesus di dalam hidup kita. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku
Sama-sama kita boleh nyanyikan pujian ini. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang boleh merasakan kasih Tuhan nyatakan, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan
Saya persilakan pada Bapak Ibu boleh kembali duduk. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu atas kami Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya Tuhan, kami mau menyatakan Tuhan, karya-Mu terbesar di dalam hidup kami. Kami ada hari ini, semua karena kemurahan-Mu, bukan kuat gagah manusia, bukan kepintaran kami, bukan kekayaan kami Tuhan, tapi kami percaya semua karena kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku
segenap hati kita. Kita nyatakan kerinduan hati kita apapun keadaan kita. Karya terbesar dalam hidupku. Terima kasih Tuhan yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Mari sama-sama kita boleh bersyukur di hadapan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik di dalam hidup kami. Sebab karya-Mu nyata Tuhan. Apapun musim hidup kami, Kau tak pernah
kami sembah Tuhan, satu-satunya ya Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain ya Bapa. Engkau ditinggikan di tempat ini, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Engkau layak disembah ya Bapa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Allah yang sudah menyelamatkan hidup kami, Allah yang sudah senantiasa menyertai dan menolong dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini. Biar hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu yang baru. Dan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Tetap berdiri saudaraku. Mari kita akan nyatakan deklarasi Align in Promise kita bersama-sama. Siap saudaraku? 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciple. Align in promise. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. You may be seated. Silakan duduk saudaraku. Thank you Shirley dan tim Praise and Worship luar biasa yang boleh membawa kita senantiasa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. God is good. Amin saudaraku. Tuhan kita sungguh baik. Ada amin saudaraku itu? All the time God is good. God is good all the times dalam setiap kehidupan kita. Apapun keadaan situasi kita hari-hari ini, Tuhan tetap baik. Ada amin saudaraku? Ya, kita mengucap syukur kalau kita ada di rumah Tuhan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Pagi hari ini tema spesial, saudaraku, dalam bulan Mei ini. Ya, bulan Mei ini kita akan banyak kegiatan, saudaraku ya, ibadah demi ibadah yang spesial nanti akan diumumkan, saudaraku. Tapi saya ingin menyampaikan pesan Tuhan dengan tema ini, yaitu bulan Mei ini, The Fire and the Altar. Ya, mengenai api dan mesbah. Wah, ini suatu hal yang luar biasa, saudaraku. Ya, ada mesbah, ya harus ada api. Ada api yang bisa nanti membakar mesbah kita sehingga kita bisa mempersembahkan ya suatu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ada amin, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Dan subtemanya berbicara ya, ini mengenai api, saudaraku ya. Fire is not where God punish us. It is where God reveals us. Ya, bahwa api itu dikatakan apa? Bukan tempat di mana Tuhan menghakimi kita atau menghukum kita. Tetapi apa saudaraku? Di mana tempat Tuhan akan menyatakan dirinya. Ya. Jadi tema firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara mengenai apa saudaraku? Yaitu yang ketiga, poin yang ketiga. Ya, tolong Daniel. Enggak, maksud saya lanjutnya. The fire and the altar. Ya, the fire yang tadi. The fire that reveals our attachment. Coba katakan bersama-sama, kita belajar sedikit saudaraku ya. The fire that reveals our attachment. Di mana api yang akan mengungkapkan atau menyingkapkan apa saudaraku? Keterikatan kita. Ya, ini kita belajar saudaraku ya. Jadi kita perlu api yang daripada Tuhan. Amin saudaraku. Bukan api yang menghukum atau menghakimi kita. Tapi api yang bisa melepaskan setiap ikatan-ikatan yang membelenggu dalam setiap kehidupan kita. Ada amin saudaraku. Ya. Karena itu kita jangan takut saudaraku. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berjalan sebagaimana Tuhan yang menuntun kita. Ya.
kalau dalam setiap kehidupan kita mengalami banyak tantangan, pergumulan, masalah, itu merupakan suatu api yang daripada Tuhan yang Tuhan izinkan. Itu bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menguji kemurnian iman kita. Ada amin, saudaraku. Sehingga kita keluar nanti seperti emas, saudaraku, dikatakan. Seperti emas, karena kalau emas itu perlu dimurnikan, saudara, perlu dibakar dengan api. Sehingga kotoran-kotorannya keluar, muncul, saudaraku. Sehingga baru tinggal nanti emas yang solid, yang 24 karat itu, saudaraku. Ada amin, saudaraku. Jadi puji nama Tuhan, Tuhan ingin senantiasa bahwa kehidupan kita ini ya dimurnikan ya hari demi hari dalam setiap kehidupan kita. Dalam kitab Kejadian pasal 19, ya ini panjang sekali ayatnya. Ya mungkin saya nggak bisa bacakan satu pasal, tapi sebisanya nanti saya akan coba baca beberapa ayat, saudaraku ya. Dalam perikop demi perikop ini luar biasa berbicara mengenai kisah bagaimana Lot dan istrinya dan anak-anaknya, saudaraku ya, yang tinggal di Sodom, saudaraku ya, untuk bisa diselamatkan. Tetapi kisah ceritanya cukup menyedihkan, saudaraku ya. Nanti kita akan melihat bagaimana akhirnya ada dua malaikat yang memegang tangan daripada Lot dan istrinya dan anak-anaknya untuk dibawa keluar daripada Sodom, saudaraku ya, untuk diselamatkan. Tetapi cukup menyedihkan, tragisnya pada akhirnya istrinya tadi hampir selamat, tetapi dia menoleh ke belakang, perhatikan, sehingga berubah menjadi apa, saudaraku? Menjadi tiang garam, saudaraku. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa api menyatakan apa yang paling berharga bagi kita. Bukan apa di sana, api menyatakan apa yang paling berharga bagi kita. Ya, apa yang paling berharga di hati kita pada hari-hari ini, saudaraku? Ya, apakah harta kita? Ya, apakah rumah kita? Atau apakah uang kita? Apa yang paling berharga bagi kita hari-hari ini yang kita pegang erat-erat, saudaraku? Yang tidak ingin kita lepaskan. Bahkan mungkin yang mengikat kita, membelenggu kita, saudaraku. Jangan sampai, saudaraku. Jangan sampai ya. Karena ada api Tuhan nanti yang akan membakar setiap ikatan-ikatan belenggu yang mengikat kita. Ingat, saudaraku, bahwa api Tuhan tidak membinasakan kita, tidak menghukum kita. Api Tuhan itu ingin membakar atau melepaskan kita dari setiap ikatan-ikatan belenggu, dosa dan sebagainya yang mengikat kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dimurnikan, saudaraku. Menjadi orang-orang yang senantiasa boleh mengalami apa yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Jadi bukan binasa karena tidak ada jalan keluar, melainkan karena hatinya masih tertambat pada apa yang seharusnya ia tinggalkan. Nah, ini kisah bagaimana kisah yang istri Lot tadi, saudara. Kalau kita bisa baca nanti, saudaraku ya. Ya, sangat disayangkan sekali, saudaraku. Ya, hatinya masih tertambat pada apa yang seharusnya ia tinggalkan. Dia sudah keluar dari Sodom, tetapi hatinya masih terikat, terbelenggu dengan hal-hal duniawi itu, saudaraku. Ini kisah menyedihkan sekali, saudaraku. Ada suatu cerita ini kisah nyata dari The Mission Hill di Los Angeles pada tahun 2024 yang lalu. Kebakaran besar terjadi. Ada 4 orang yang berhasil keluar daripada rumahnya, ya, selamat, saudaraku. Tapi 1 orang akhirnya dia kembali lagi ke rumahnya itu yang dengan api yang besar, dengan asap yang tebal. Tahukah saudara, orang itu tidak pernah kembali lagi. Dalam arti kata, dia meninggal, saudaraku. Ya kan, sangat menyedihkan sekali. Dia sudah keluar dari rumahnya selamat, tapi hatinya masih melekat, masih terikat dengan hal-hal, dengan harta bendanya yang ada di rumahnya. Dia kembali lagi.
Dia kembali tapi tidak pulang lagi, saudara. Tidak keluar lagi, saudara. Akhirnya dia binasa. Ya, itu menyedihkan sekali. Ini true story, saudaraku. Jadi hati-hati dengan setiap kehidupan kita, saudaraku. Ya, kalau kita mengalami kebakaran misalnya, ya kita membawa satu kopor, apa yang kita isi di kopor kita itu? Apa yang kita isi di kopor kita yang pertama? Mungkin dokumen kita yang penting, ya ijazah kita, sertifikat rumah kita, apalagi mungkin yang lain-lain, ya mungkin ada sertifikat pernikahan kita dan sebagainya, atau mungkin juga ada uang kita, ya emas kita mungkin dan sebagainya, ya banyak hal mungkin yang kita isi dalam kopor kita, saudaraku, ya kan? Ya menurut saya, ya itu sah-sah saja, saudaraku. Tapi yang penting, saudaraku ya. Yang paling penting jangan sampai hal-hal itu, benda-benda ini yang menjadi ikatan kita, belenggu kita. Ya, sehingga hati kita terikat. Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Sehingga kita terikat, terbelenggu dengan hal-hal duniawi ini, saudaraku. Ya. Poin yang pertama ini yang ingin saya bagikan dalam 3 hal, yaitu kita near to God yet attached to the world. Dekat dengan Tuhan, ya seperti Lot dan istri Lot masih question mark, saudaraku ya, dan anak-anaknya mungkin. Tetapi dikatakan yet attached to the world. Dekat dengan Tuhan namun masih terikat dengan hal-hal duniawi. Nah ini kita harus hati-hati, termasuk saya juga sebagai hamba Tuhan, saudaraku ya. Karena kita semua nggak ada yang kebal dengan hal-hal demikian, saudaraku. Ya, apa yang ada di dunia ini? Saudara tahu dalam firman Tuhan dikatakan apa? Ada 3 hal yang harus kita jauhi, yang harus kita kalahkan. 3 hal yang ada di dunia ini, yaitu berbicara mengenai apa? Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya, lust of eyes, lust of flesh, and pride of life. 3 hal ini yang harus menjadi musuh kita, yang harus kita perangi dalam diri kita, saudaraku. Dalam diri kita, bukan di luar sana. Yang harus kita kalahkan, yang kita harus menangkan, overcome. Sehingga kita bisa mengalami, menjadi orang-orang the overcomers. Pemenang-pemenang dalam Yesus Kristus. Bahkan the champion of Christ, ya, yang Tuhan ingin pakai setiap kehidupan kita. Ya, jadi hati-hati dengan setiap kehidupan. Kita akan lihat sebentar dalam kitab Kejadian pasal 19. Ini cukup banyak bahannya, akan berusaha sesingkat mungkin. Karena nanti kita akan ada perjamuan kudus lagi setelah itu. Kejadian 19 ayat pertama, kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka. Lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Serta berkata, Tuan, Tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi Tuan-Tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu ini? Malam ini bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka, saudaraku. Jadi kita bisa melihat ini ya, saudaraku, ada 2 malaikat Tuhan ya yang nantinya akan menolong mereka ini, saudaraku. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengasihi sebetulnya Lot, istrinya dan anak-anaknya, keluarganya. Sebagaimana Tuhan juga mengasihi kita. Ada amin, saudaraku. Tuhan tidak akan pernah menghukum kita, ya, menghakimi kita, saudaraku ya, dengan begitu saja, saudaraku.
Karena Tuhan ini penuh dengan kasih karunia, anugerah. Selalu kalau Tuhan ingin mendisiplinkan kita, atau Tuhan ingin senantiasa mengkoreksi, menegur kita, selalu ada hal-hal yang Tuhan lakukan terlebih dahulu, yang Tuhan peringatkan dulu, saudaraku. Tuhan memperingatkan mungkin melalui orang-orang lain, mungkin bisa melalui anak kita, bisa melalui orang tua kita, bisa melalui istri kita, bisa melalui suami kita, atau melalui orang-orang lain, hamba-hamba Tuhan, saudaraku, yang Tuhan pakai. Selalu pasti ada teguran, nasihat dan sebagainya. Tetapi kalau telinga kita tebal, ya kita nggak mau dengar, kita bebal, sudah berkali-kali ya Tuhan pakai orang lain untuk menegur, menasihati kita, mungkin cukup keras, saudaraku. Dengan satu kejadian, dua kejadian, tiga kejadian, hatinya keras, hatinya bebal, telinganya ditutup, saudaraku, nggak mau mendengar nasihat dan teguran. Ya akhirnya ya Tuhan izinkan hal-hal mungkin yang menimpa kehidupan kita, yang mungkin tidak mengenakan untuk kehidupan kita, saudaraku. Tapi semuanya, the bottom line-nya, dasarnya Tuhan itu mengasihi kita. Ya, Tuhan itu mengasihi kita. Nah, kita bisa melihat bagaimana kota Sodom. Kota Sodom ini mengerikan. Seperti kalau di Amerika yang saya tahu dulu, seperti di San Francisco. San Francisco itu orang julukin kota Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena sana banyak homoseksual. Banyak orang-orang homo, saudaraku, dan sebagainya. Kawin mengawinkan, mereka tidak takut akan Tuhan dan sebagainya. Ya kan? Bahkan saya cukup mengerikan kalau di Las Vegas dulu waktu sebelum saya bertobat, yang saya tahu, saudaraku, ya, orang bisa mengambil cewek, perempuan di kasino yang ada, ya kan, yang mana dia suka, langsung di sebelahnya ada satu tempat, saudaraku, di mana dia bisa kawin di sana. Dia bisa menikah di sana, saudaraku. Dan bisa diberkati lagi, saudaraku, katanya. Wah, ini mengerikan. Dan ada pendeta yang mau memberkati lagi. Wah, ini sudah kacau balau, saudaraku, dunia ini semua. Dan bahkan kononnya ada pendeta yang mau memberkati juga sesama jenis, saudaraku. Wow. Gimana ini? Ya kan? Sudah putar balik semua, saudaraku. Tapi kita percaya ya bahwa kita ini terdiri dari manusia, terdiri dari pria dan wanita. Ada amin, saudaraku. Tidak ada yang namanya istilahnya itu mereka panggil namanya they, misalnya begitu. Ya kalau enggak si, he, enggak ada they, itunya, saudaraku, ya. Jadi enggak jelas identitasnya, ini perempuan apa laki. Ya kan, laki atau perempuan enggak jelas. Kalau lihat perempuan tapi kok seperti laki. Dilihat laki tapi kok seperti perempuan. Ya kan, jenis kelaminnya. Enggak jelas, saudaraku. Jadi ini Sodom ini seperti itu, saudaraku. Kawin mengawinkan, ya. Di sini dilihat Sodom ini dipenuhi dengan kesombongan, saudaraku. Itu dalam Yeskel 16:49, kita nggak usah buka. Penuh dengan kelimpahan makanan, kemewahan, pesta pora dan sebagainya. Ya. Tetapi tidak menolong orang-orang yang sengsara, orang-orang yang miskin, bahkan tidak menolong sesamanya, saudaraku, yang membutuhkan. Ini hidupnya begitu, pride-nya begitu tinggi, kesombongan, kecongkakan, saudaraku. Ya. Demikian juga di kota Sodom ini kejahatan moralnya, kekerasan antara sesama, perilaku homoseksualitas sudah menjadi hal yang wajar di keseharian mereka. Itu dalam ayat yang ke-50 dalam Yeskel 16. Mengerikan, kawin mengawinkan. Yang pria bisa sama-sama pria, yang wanita bisa sama-sama wanita. Ini mereka tidak takut sama Tuhan karena sudah saking biasanya mereka melakukan ini, sehingga mereka tidak takut sama dosa lagi. Ini keadaan Sodom, sehingga Tuhan istilahnya ya menghukum akhirnya. Sebetulnya Tuhan tidak akan menghukum. Ya, tetapi ini demi ya ada orang-orang yang perlu diselamatkan, yang perlu diselamatkan. Di antaranya satu keluarga ini, yaitu Lot, istri Lot dan anak-anaknya, keluarganya yang perlu diselamatkan, saudaraku.
Lot ini sudah mengenal Tuhan, tapi juga masih duniawi, saudaraku. Ya, masih terikat juga dengan hal-hal duniawi. Istrinya masih question mark. Yang jelas tadi dikatakan, ya kan, hatinya melekat kepada hal-hal duniawi dan sebagainya, sehingga dia terikat dan terbelenggu, saudaraku. Pada waktu dia lari dari kota Sodom, ditarik oleh malaikat yang ada, ya masih menoleh ke belakang. Ya, menoleh ke belakang. Kata menoleh di sini bukan cuma sekedar menoleh begitu saja, saudaraku. Menoleh di sini artinya ya, yaitu ada suatu kerinduan, ada suatu keinginan yang besar, saudaraku. Ya, hatinya nih terikat dengan hal-hal demikian, saudaraku. Jadi bukan cuma sekedar menoleh begini aja, tetapi itu mengisahkan, mengilustrasikan hatinya ini sudah terikat dengan hal-hal duniawi. Sehingga ya pada waktu itu dia seketika itu juga berubah menjadi tiang garam. Ya, ini mengerikan suatu dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau berbicara mengenai dosa, dosa itu jarang datang dengan wajah menakutkan. Ia datang dengan daya tarik, lalu menawarkan kedekatan, kemudian kenyamanan, dan akhirnya keterikatan. Nah, ini sering anak-anak muda, saudaraku, kita bisa melihat. Ya, bahkan kehidupan saya dulu juga sebelum saya bertobat demikian. Tertarik dengan hal-hal demikian. Ya kan, dengan hal-hal pornografi misalnya. Ya, dengan hal-hal pil ekstasi, dengan minuman-minuman keras. Ya kan, tertarik dengan apa? Dengan hal-hal pesta pora dan sebagainya, huru-hara dan sebagainya. Ya kan, kita hidup tidak takut akan Tuhan dan sebagainya, saudaraku. Jadi semua ini ditawarkan oleh dunia dengan daya tariknya yang wow, ya kan, yang akhirnya nanti bisa membelenggu hidup kita, mengikat kita, bahkan sampai kita bisa binasa, saudaraku. Kalau kita nggak cepat-cepat bertobat, nggak cepat-cepat sadar, saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita harus tahu bahwa dosa itu ya ujung-ujungnya adalah maut, kematian, saudaraku. Ya kan? Jadi kita harus menjauhi daripada dosa ini. Dalam Kejadian 19 tadi kita tahu bahwa kita bisa mengenal Tuhan tetapi memiliki hati yang melekat pada hal-hal yang salah. Kita bisa aja. Kita bisa mengenal Tuhan. Tetapi ya hati kita masih melekat pada hal-hal yang salah. Nah, ini yang harus kita bereskan dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya kan? Kita belajar di sini, ya, melekat yang salah itu ada 3 hal secara cepat yang ingin saya bagikan. Yang pertama berbicara mengenai harta. Matius 6 ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ada amin, saudaraku. Ya, dalam 1 Timotius 6 ayat 10 berkata juga, di mana cinta akan uang itu adalah akar daripada segala kejahatan, saudaraku. Perhatikan, bukan uang tidak jadi masalah, tapi love of money itu, cinta akan uang itu, berarti hati kita terikat, terbelenggu dengan uang itu yang menjadi masalah. Ya, kalau hati kita sudah terikat dengan harta, dengan uang, hati-hati, saudaraku. Ya, jadi kita yang harusnya menjadi masternya, menjadi tuan atas uang kita, atas harta kita, jangan sampai harta yang memiliki kita atau uang yang memiliki kita sehingga kita menjadi hambanya, saudaraku. Jangan sampai kita menjadi hamba uang. Hati-hati, saudaraku. Halo, amin, saudaraku. Kita masih hidup di bumi, masih darah dan daging, ada amin, saudaraku. Semuanya kita butuh uang, ada amin. Termasuk saya juga. Hati-hati, jangan sampai hati kita melekat dengan harta, dengan uang itu. Ya, ini termasuk yang tiga tadi yang saya bagikan, apa yang ada di dunia. Salah satunya itu berbicara mengenai harta, tahta, dan wanita juga. Gak masalah dengan harta, gak masalah dengan takhta dan wanita. Yang bermasalah itu hati kita. Ada amin, saudaraku. Ya. Yang kedua juga berbicara mengenai masa lalu. Dalam Yeremia 29 ayat 19, bukankah Tuhan sudah menjanjikan, ya kan, bahwa Tuhan yang akan memberikan kita masa
memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Ada suatu masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk, rancangan kejahatan. Tapi Tuhan selalu menjanjikan masa depan yang penuh dengan harapan dalam setiap kehidupan kita. Ada amin, saudaraku. Kita harus percaya. Masalahnya di sini ya Lot dan terutama istrinya tidak percaya, maka berlambat-lambatlah mereka sehingga harus diseret katanya oleh dua malaikat itu untuk menolong mereka, menyelamatkan mereka. Toh di tengah jalan sudah keluar dari Sodom menuju kota yang terdekat, kota Zoar. Ya, padahal Tuhan ingin lari ke pegunungan, mereka nggak lari ke pegunungan. Oke lah, ya malaikat itu katakan di kota Zoar. Tapi mau dekat kota Zoar, mereka istrinya Lot masih menoleh ke belakang, saudaraku. Sehingga habislah jadi tiang garam, saudaraku. Jangan kita lupakan ya hal-hal yang baik yang ada di masa lalu. Tapi lupakan hal-hal yang buruk yang ada di masa lalu. Amin, saudaraku. Ya. Karena itu mari kita arahkan pandangan kita ke depan. Arahkan hati kita kepada apa yang Tuhan sediakan ke depan. Masa depan yang cerah. Masa depan yang penuh dengan harapan. Ada amin. Dalam keadaan sulit pun negara kita, bangsa kita, Indonesia, ekonomi secara global pada hari-hari ini. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Kita tidak akan makan batu, saudaraku. Tetap saudara akan makan nasi. Ada amin, saudaraku. Ya. Bahkan ada yang bersaksi waktu itu sempat makan nasi. Mungkin nasi yang sudah beberapa hari ya enggak apa-apa. Tapi tetap nasi juga mungkin, saudaraku ya. Bukan batu kan, saudaraku. Tapi tetap masih hidup tuh kan. Kita masih hidup, saudaraku. Ada yang juga makan jagung, ya enggak apa-apa makan jagung. Jagung enak kok. Ya kan, ada makan sagu di Mentawai mungkin gitu, saudaraku ya. Ya enggak apa-apa, sehat juga sagu itu, saudaraku. Tapi saya percaya enggak ada yang makan batu tuh. Ada yang makan batu di sini? Enggak ada, saudaraku. Ya kan? Kalau ada pun batu, Tuhan bisa merubah batu itu menjadi roti. Ada amin, saudaraku. Ya, Tuhan bisa melakukan mujizat untuk saudara. Yang penting saudara tidak makan batu. Ya. Yang ketiga di sini apa yang melekat yang salah itu dalam tanda petik yaitu dosa. 1 Yohanes 2 ayat 15 tadi sudah katakan, ya kan? Di sini jikalau orang mengasihi dunia, ya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jangan kita mengasihi dunia ini walaupun kita hidup di dunia ini. Ya, kita jangan terikat dengan hal-hal duniawi ini, dengan sistem duniawi ini, saudara. Kita harus menjauh, saudara. Jangan terpengaruh dengan sistem dunia ini. Jangan terpengaruh. Ada amin, saudara. Hati kita maksud saya. Hati kita jangan terpengaruh. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang yang Tuhan sudah pisahkan dari dunia ini. Walaupun kita masih hidup di dunia ini, saudaraku, kita harus hidup berbeda dengan orang-orang dunia. Ada amin, saudara. Kita harus hidup berbeda dengan orang-orang dunia. Orang dunia hidup tidak takut akan Tuhan. Mereka hidup pesta pora, hura-hura. Mereka hidup 7-Eleven, hidup belum menikah tapi belum kawin tapi sudah hidup bersama-sama sebagai suami dan istri. Mereka hidup di dalam kemabukan, mereka hidup di dalam drugs dan sebagainya. Mereka terikat drugs addict, terikat dengan hal-hal obat-obat terlarang, saudaraku, dan minuman-minuman keras dan sebagainya, saudaraku. Bahkan mereka hidup kawin cerai dan sebagainya. Seperti kita melihat di Indonesia aja, gak usah jauh-jauh. Kita gak usah lihat di Hollywood di sana di Amerika, lihat di Indonesia aja. Banyak bintang-bintang film yang hidupnya kawin cerai sampai berapa kali, saudaraku. Kadang-kadang kita pikir ini mereka nih seperti gak takut akan dosa, gak takut akan Tuhan. Ya, mungkin banyak hartanya. Tetapi harta itu nggak akan kita bawa pulang
ke rumah Bapa di sorga. Pada waktu mereka meninggal, mereka akan meninggalkan semuanya itu, saudaraku. Ada amin, saudaraku. Ya. Jadi kita harus hati-hati dengan kehidupan kita. Apa yang kita cintai akan menentukan arah hidup kita. Apa yang saudara cintai itu akan menentukan arah hidup saudara. Cintailah firman Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Cintailah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Ada amin, saudaraku. Ya. Pada mula-mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Amin, saudaraku. Ya, jadi saudara harus, kalau saudara cinta firman, itu sama juga saudara mencintai Tuhan, saudaraku. Ya. Jadi kalau saudara mencintai Tuhan dan firman-Nya, saudaraku, arah hidup saudara akan jelas tujuannya. Amin. Jelas, saudaraku. Kalau enggak, kalau saudara mencintai dunia ini dengan apa yang ada di dalamnya, kita akan binasa. Firman Tuhan katakan. Tetapi orang yang mencintai Tuhan dan firman-Nya akan hidup selama-lamanya. Ada amin, saudaraku. Akan hidup selama-lamanya. Walaupun secara jasad, tubuh jasmani kita, debu akan kembali kepada debu, tanah akan kembali kepada tanah, roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Tapi kita percaya akan ada kebangkitan dari antara orang mati. Kita percaya akan ada kehidupan kekal daripada hidup sementara di muka bumi ini, saudaraku. Berapa lama kita hidup di muka bumi ini nggak ada yang tahu. Firman Tuhan katakan 70 tahun, 80 tahun kalau kita kuat. Tapi ada yang sudah lebih dulu meninggalkan kita sebelum usia 70-80 tahun. Puji Tuhan kalau kita bisa melewati 70-80 tahun. Seperti orang tua saya, seperti ibu saya, seperti mama saya. Sekarang 94 tahun, sebentar lagi 95 tahun. Luar biasa. Masih sehat. Ya, masih kuat. Masih bisa makan apa saja. Enggak ada pantang, saudaraku. Cuma pendengaran aja yang susah, saudaraku. Nanti kami akan ketemu dengan mereka mendoakan ulang tahun yang ke-95 di Jakarta, saudaraku. Doakan semuanya, saudaraku. Ada amin, saudaraku. Hidup kita hanya di tangan Tuhan. Karena itu kita harus hati-hati dengan hidup kita ini. Cintailah Tuhan dan cintailah firman-Nya. Ada amin. Kita harus menjadi kesukaan kita, bukan kesukaan kita hal-hal yang sifatnya duniawi lagi. Ini harus lepas dari kehidupan kita. Jangan membelenggu hidup kita. Harus lepas. Kita harus menjadi cinta Tuhan. Yang kita buru itu Tuhan. Jangan buru uang. Jangan jadi pemburu uang. Tapi harus menjadi pemburu Tuhan. Ada amin, saudaraku. Kalau kita menjadi pemburu uang, kita akan binasa dengan uang kita. Kalau kita menjadi pemburu Tuhan, kita akan selamat selama-lamanya, saudaraku. Ada amin, saudaraku. Cara cepat aja yang kedua saya akan bagikan. Wanting to stay, yet pulled by His mercy. Ingin tinggal, ya, namun dikatakan ditarik dengan kasih karunia. Ditarik dengan kasih karunia. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Ya, kita ingin tinggal mungkin kedagingan kita menurut saya. Ya, daging ini kan lemah. Benar gak, saudaraku? Firman Tuhan katakan roh penurut, daging lemah. Roh ini penurut. Maunya kita hal-hal yang sifatnya ilahi, yang sifatnya rohani. Tapi daging kita ya maunya hal-hal yang duniawi, saudaraku. Jadi kita harus nantiasa fight. Kita harus melawan, menundukkan, mengalahkan hal-hal yang sifat duniawi ini, kedagingan ini, saudaraku. Saya baca aja dalam Galatia 5 ayat 22 itu berbicara mengenai keinginan daging dan keinginan roh, saudaraku. Ya. Keinginan daging itu yaitu amarah, semuanya kedengkian, kebencian, percabulan, pesta pora, ya, dan sebagainya banyak sekali. Tapi keinginan roh yaitu damai sejahtera, sukacita, kasih, dan semuanya itu adalah buah daripada Roh Kudus. Jadi ya kita ingin senantiasa ya mengikuti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Jangan apa yang kita mau, saudaraku. Saya nggak akan baca ayat ini panjang sekali dalam Kejadian 19 ayat dari 12 sampai 16.
Ya, tapi saya akan baca yang terakhir saja. Ya, ini ada suatu, saya ceritakan sedikit mengenai, mungkin dalam sebelum kejadian ini saya ceritakan sedikit tentang tragedi Gunung Pele tahun 1902. Ini true story, terjadi 8 Mei tahun 1902 di Prancis, tepatnya di Saint-Pierre, ya, Saint-Pierre. Ini mayoritasnya orang yang tinggalnya sedikit, 30.000 orang kurang lebih. Tetapi ini orang-orang kaya semua. Rumahnya mewah-mewah di sana, saudaraku. Mereka sudah begitu nyaman tinggal di sana, di Prancis ini, di Saint-Pierre ini, saudaraku. Padahal sudah dikasihkan peringatan sebetulnya, ya kan, sudah dikasihkan tanda bahaya sebetulnya, ya kan, sudah diwanti-wanti, tapi mereka tidak menganggap itu suatu bahaya, saudaraku. Ya kan, mereka menyepelekan itu semua, sehingga terjadilah tragedi Gunung Pele tepat pada tanggal 8 Mei 1902. Gunung itu meletus, saudaraku. Mengeluarkan awan yang lahar, ya, namanya awan panas begitu, yang begitu kuat sekali sehingga membinasakan hampir semua orang yang ada, ya, hampir semua orang yang ada di sana. Cuma beberapa yang hidup pada waktu itu, sedikit sekali. Di antaranya ada satu narapidana yang memang di penjara di bawah tanah, saudaraku. Di bawah tanah, dia akhirnya selamat, saudaraku. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat, saudaraku, orang-orang ini sudah terpikat hatinya dengan hal-hal duniawi, kenyamanan dunia, dengan harta benda dia sendiri, saudaraku, sehingga dia tidak mengindahkan lagi peringatan demi peringatan dari pemerintah sekalipun, dari orang-orang bahwa ini akan meletus gunung ini. Dia membiarkan saja sehingga boom, terjadi bencana yang begitu besar, tragedi, gunungnya meletus, semua orang-orangnya binasa, saudaraku. Cuma beberapa aja yang selamat, saudaraku. Ini mengerikan sekali, saudaraku. Jadi kita akan melihat dalam kitab Kejadian tadi juga, secara sekilas mungkin saya akan bacakan, ya, dalam kitab Kejadian ini di ayat mungkin yang berikutnya aja, yaitu di Kejadian pasal 19. Bagaimana kita bisa melihat ayat yang ke-16, ya. Ini ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Kedua orang itu dalam malaikat Tuhan, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Kita tahu Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Tuhan mengasihani mereka. Tuhan gak ingin mereka binasa. Tetapi kita tahu ceritanya akhirnya. Lot memang selamat, ya kan? Tetapi istrinya tidak selamat karena menoleh ke belakang tadi. Hatinya terikat dengan hal-hal duniawi, sehingga dia binasa menjadi tiang garam, saudaraku. Hati-hati dengan setiap kehidupan kita. Jangan sampai hidup kita menjadi monumen tiang garam pada akhirnya. Seharusnya hidup kita ini harus menjadi suatu movement, suatu kegerakan daripada Roh Allah sendiri yang bekerja di dalam hidup kita. Tuhan yang memakai hidup kita untuk kita bisa melayani Tuhan, untuk kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar untuk Tuhan. Jangan sampai kita menjadi monumen tiang garam, tapi biarlah diri kita menjadi suatu movement, kegerakan Allah, Roh Allah yang bekerja di dalam diri kita untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang yang ada di sekitar kita, untuk memberitakan Injil, untuk mengabarkan kabar baik kepada orang-orang yang belum mendengar akan
kabar baik yang daripada Tuhan. Maukah kita menyediakan hati kita, menyediakan diri kita kepada Tuhan? Kita berkata, ya Tuhan, pakai aku Tuhan. Jadikan aku suatu movement of God. Kegerakan Allah dalam dunia ini, dalam kota ini di mana Tuhan tempatkan kita, di komunitas kita, dimanapun tempat kerja kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Hidup kita harus menjadi suatu movement of God. Jangan sampai menjadi monumen tiang garam. Ada amin, saudara. Tuhan ingin senantiasa. Tuhan ingin dalam setiap kehidupan kita. Ada suatu cerita yang terakhir, David Berkowitz. Ini kisah nyata. Dia seorang pembunuh di New York. Tahun 1970 dia menembak 6 orang dan 7 orang luka. Tahun 1978 dia ditangkap, masukin dalam penjara. Dia adalah pembunuh yang kejam, saudaraku. Tapi akhirnya tahun 9 tahun setelah itu, 1978 tambah 9 tahun berapa? Ya, 87. Akhirnya dia bertobat melalui satu ayat dalam Mazmur 34. Dikatakan di sana, di mana Tuhan memperhatikan orang-orang yang sengsara dan Tuhan mendengar, bahkan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang sengsara. Dia adalah orang-orang yang menderita di penjara. Dia dihukum sebetulnya seumur hidup. 6 kali kena hukuman seumur hidup. Kalau dihitung hukumannya itu 365 tahun. Gak pernah saya dengar ada orang hukuman 365 tahun. 365 tahun. Bukan 365 hari, saudaraku. Ya, saya gak tahu lah gimana. Tapi justru orang-orang yang kayak begini, yang sudah tidak punya harapan lagi, yang sudah dikatakan that's it, it's over. Tapi Tuhan masih memperhatikan dia. Tuhan masih mengasihi dia. Tuhan mengirim seorang malaikat, yaitu temannya, rekan di dalam penjara, yang memberikan dia ayat firman Tuhan. Saya percaya rekannya juga sudah bertobat lebih dulu, saudaraku. Akhirnya melalui ayat ini dia bertobat. Mazmur 34 ayat 6 kalau saya nggak salah. Akhirnya dia bertobat. Dia memberitakan Injil. Bahkan dia mengambil kuliah juga di dalam penjara. Sampai lulus dalam penjara, saudaraku. Ya. Dan dia menjadi berkat bagi narapidana yang ada di sana, saudaraku. Dia berkata demikian, kasih Tuhan sanggup masuk ke tempat yang paling gelap sekalipun, di mana dia pernah mengalami, dan menarik seseorang keluar dari kekelaman, yaitu dirinya sendiri. David Berkowitz. Walaupun kita nggak tahu bagaimana dia bisa keluar nanti dalam penjara itu, tetapi dia sudah bebas sesungguhnya dari belenggu dosa, karena anugerah Tuhan diselamatkan dia. Ada amin, saudaraku. Dan dia bisa melayani di penjara itu bertahun-tahun. You may feel too deep in sin to escape, but you are never too deep for God to reach. Mungkin saudara atau Anda merasa sudah terlalu dalam dosa untuk keluar. Saudara berkata, enggak mungkin lagi Tuhan, aku sudah kepalang basah. Sudah terlalu dalam. Tapi Tuhan katakan tidak. Anda tidak pernah terlalu dalam untuk dijangkau oleh Tuhan. Saudara dan saya dikatakan tidak pernah terlalu dalam untuk Tuhan bisa menjangkau kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan saudara. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tangan Tuhan bisa menjangkau dimanapun saudara berada. Dalam keadaan sesulit apapun saudara, terpuruk dalam keadaan dosa merah seperti kermisi,
Tuhan bisa ubah hati saudara putih seperti salju. Tuhan bisa selamatkan saudara. Karena itu kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Yang terakhir, almost saved yet lost. Inilah kisah daripada istri Lot, hampir diselamatkan namun terhilang. Hampir diselamatkan. Jangan sampai ini terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Ada orang mau menolong kita, memberitakan Injil, mendoakan kita, kita tolak. Kita tolak. Kita nggak tahu kapan hari baik kita tiba. Saya pernah melayani sama Ibu Mita di satu rumah sakit orang yang bukan Kristen. Mungkin dari latar belakang Buddha. Pada waktu kami melayani mereka, kami ingin mendoakan mereka, tapi orang itu sendiri menolak kami. Nggak mau didoakan. Nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa. Tapi terakhir saya dengar akhirnya dia meninggal. Cukup menyedihkan sebetulnya. Meninggal tanpa Kristus nggak tahu kemana perginya. Kalau meninggal dengan Kristus kita tahu perginya akan ke surga. Ada amin saudara. Jadi pastikan hidup saudara ada dalam tangan Tuhan. Jangan kita hampir diselamatkan tetapi terhilang dengan dunia ini. Jangan menjadi orang-orang Kristen yang duniawi. Masih terbelenggu, terikat dengan hal-hal dunia ini. Terikat dengan dosa. Terikat dengan masa lalu. Relasi yang tidak bisa diputuskan. Relasi yang sebetulnya tidak sehat lagi. Saudara tahu harus diputuskan. Tapi saudara tetap saja. Saudara terikat dengan narkoba, dengan drugs, dengan seks bebas, hal-hal pornografi yang membelenggu saudara. Saudara merasa nyaman tuh hal-hal itu. Saudara terikat, terbelenggu. Saudara Kristen ke gereja bahkan mungkin melayani Tuhan. Tragisnya saudara. Karena itu saya katakan jangan berlambat-lambat, segera bertobat. Segera bertobat. Karena Tuhan masih memberikan anugerah dan kasih karunia bagi setiap kita. Amin. Jangan mengeraskan hati kita. Pada waktu suara Tuhan berkata kepada kita bertobat, segera bertobat. Jangan menunda-nunda. Nanti seperti istri Lot, kita akan menjadi tiang garam. It's too late already. Nasi sudah jadi bubur. Tapi masih ada suara Tuhan pada hari ini. Mari kita mendengar. Dan kita merendahkan hati kita. Kita berkata, ya Tuhan, aku mau bertobat dan kembali kepada Engkau. Dan Tuhan akan membuka tangannya untuk saudara dan saya datang kepadanya apa adanya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Mari saya undang untuk setiap tim pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah suatu persekutuan kita dengan tubuh dan darahnya. Di mana kita mengingat akan karya penebusan Kristus 2000 tahun yang lalu. Dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Untuk menanggung segala dosa dan pelanggaran kita. Menebus hidup kita dengan darahnya yang mahal. Karena itu hidup saudara sesungguhnya telah dibeli dengan darah Yesus yang mahal itu. Kita harus tahu bahwa hidup kita sesungguhnya bukan kita lagi. Tapi Yesus Kristus yang hidup di dalam kita. Karena itu jangan sia-siakan hidupmu dengan begitu saja. Hidup kita ini harus kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Untuk hal-hal yang kekal sifatnya. Mari kita akan bangkit berdiri saudaraku. Saya ajak kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.
persembahan ke tempat kudus-Mu. Yes, Lord. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama pada saat ini. Tuhan, kami datang sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami butuh Engkau ya Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan. Jangan Tuhan hati kami melekat, terikat, terbelenggu dengan hal-hal duniawi. Dengan dosa, harta, uang, masa lalu, dan sebagainya ya Tuhan Yesus. Tapi kami boleh terlepas daripada semuanya itu ya Tuhan. Kami ingin hidup Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Jauhkan Tuhan hati kami dari hal-hal demikian ya Tuhan Yesus. Karena firman-Mu yang mengatakan Tuhan, di mana kami harus menjauhi dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Walaupun kami masih hidup di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami butuh akan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan Engkau jamah hati kami. Selamatkan hidup kami. Jangan sampai hidup kami terhilang tanpa Kristus. Mari Tuhan Engkau adalah harta yang paling berharga dalam hidup kami. Yang tidak ternilai ya Bapa. Terima kasih untuk kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan dan basuh setiap hati dan pikiran kami dengan kuasa darah-Mu. Sehingga kami layak Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini boleh mendatangkan berkat bagi setiap kami. Sehingga yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang putus asa mendapatkan pengharapan yang baru. Karena Tuhan, firman-Mu menjanjikan kami ya Bapa. Hal-hal yang baik Tuhan, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. We give you glory Jesus. We give you praise. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Silakan saudara bisa duduk dengan tenang, tetap dalam hadirat Tuhan. Nanti pegang roti
Dan anggur di tangan saudara, kita akan makan bersama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat kata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari saja kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita boleh pegang roti yang melambangkan tubuh Kristus di tangan kanan kita, dan kita mengucap syukur atasnya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagi setiap kami. Kami boleh mengikuti teladan-Mu Tuhan. Untuk kami juga boleh memecah-mecahkan hidup kami bagi saudara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami adalah satu tubuh yang terdiri dari banyak anggota. Untuk kami boleh saling menerima satu sama lain, saling mengampuni, memaafkan, bahkan juga saling mendoakan satu sama lain, agar kami boleh dipulihkan, disembuhkan ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu ya Bapa. Mengingatkan kami ya Tuhan Yesus untuk kami senantiasa boleh bersama-sama bersatu melayani Tuhan. Karena Engkau sebagai kepala daripada gereja-Mu, kami adalah tubuh-Mu, anggota-anggota yang daripada tubuh Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus di tangan kanan kita. Dan kita boleh mengucap syukur atasnya. Terima kasih untuk darah-Mu ya Bapa. Darah perjanjian baru. Darah yang sudah menyucikan kami. Darah yang sudah mengampuni segala dosa kami. Darah yang sudah membebaskan kami dari segala kutuk. Bahkan kutuk kemiskinan tidak menimpa hidup kami ya Bapa. Karena kami boleh hidup di bawah kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Darah-Mu yang membuat kami, membawa kami dekat kepadamu. Sehingga kami bisa Tuhan datang kepadamu ya Bapa. Apa adanya. Terima kasih ya Tuhan. Darah-Mu yang menyembuhkan setiap Tuhan Yesus luka-luka yang ada di dalam hati kami. Darah-Mu menyembuhkan juga setiap sakit penyakit kami. Darah-Mu yang melindungi, menjaga setiap keluar masuk kami. Darah-Mu Tuhan yang menjauhkan kami dari segala yang jahat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari saudara bisa letakkan cawan itu di kursi saudara. Mari ambil waktu sejenak, beberapa saat angkat tangan kita mulai bersyukur, berdoa, menyembah Tuhan saudara. Katakan Tuhan baik untuk setiap kita. Hurapa sindanananamo, kurapa papa sindananananamo. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mari kita berterima kasih. Ucapkan syukur kita. Ucapkan syukur senantiasa dalam setiap kehidupan kita. Tuhan baik bagi setiap kita. Tuhan baik untuk setiap keluarga kita. Tuhan baik untuk gerejanya. Tuhan baik untuk setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Thank you Lord. Thank you Jesus. We give you glory Jesus. We give you praise. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kurapa sindanananamo. Hamba-Mu berdoa jamah setiap hati kami Tuhan. Pulihkan setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh rapa sindanananamo. Kurapa sindanananamo. Pemulihan Tuhan terjadi dalam hati kami pada saat ini. Kesembuhan daripada Tuhan mengalir atas tubuh kami. Setiap yang terluka dipulihkan. Setiap yang sakit disembuhkan. Yesus yang terhilang ditemukan ya Bapa. Dalam nama Yesus. Oh haleluya Jesus, haleluya. Mari datang kepada Tuhan apa adanya. Panggil nama Yesus. Oh Jesus, Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Jamah hati kami. Lembutkan setiap hati kami. Jauhkan
setiap kami pada saat ini ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu terbatas tapi Roh-Mu tidak terbatas Tuhan. Roh Kudus bekerja setiap pribadi lepas pribadi pada saat ini. Oh Rapasinananamo Jesus. Api Roh Kudus membakar setiap ikatan dosa. Belenggu-belenggu dosa yang membelenggu, mengikat setiap kami. Jesus, thank you Lord. Terima kasih ya Bapa. Lepaskan kami ya Tuhan Yesus dari setiap ikatan dunia ini ya Bapa. Lepaskan kami dari setiap belenggu dosa di dalam nama Yesus. Oh Rapasinananamo, terlepas dalam nama Yesus. Terlepas dalam nama Yesus. Purapasinananamo. Jesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini ya Tuhan, kami berikan hati kami. Kami persembahkan tubuh kami Tuhan di atas mezbah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu ya Bapa, yang boleh menjadi ibadah kami yang sejati. Pakai hidup kami, buat hidup kami berarti bagimu dan bagi orang lain ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. You may be seated. Silakan duduk. Tuhan memberkati setiap kita. God bless you. Wow. Semuanya bersuka cita Bapak Ibu? Amin. Amin. Lemas sekali. Sekarang semuanya bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Semuanya bersemangat ya. Selamat datang, saya menyambut buat Bapak Ibu dalam rumah Tuhan selama beribadah. Coba lihat kiri kanannya, apakah masih ada yang kurang sukacita? Tepuk pundaknya, katakan kamu harus bersukacita pagi hari ini. Karena kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Semua yang diberkati firman Tuhan boleh melambaikan tangannya dong. Ya, the fire and the altar. Jadi hidup kita harus menjadi persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan, amin. Apapun musim kita, percayalah Bapak Ibu, seperti firman Tuhan yang kita dengarkan adalah itu merupakan satu cara Tuhan untuk memurnikan kita. Supaya ketika hidup kita dipersembahkan menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih buat Pastor Indra yang telah memberkati kita pada pagi hari ini dengan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saya percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini tidak akan sama ketika kita kembali pulang. Ada hikmat dan berkat Tuhan yang akan kita peroleh dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang saya akan menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kita. Jangan malu-malu, boleh angkat tangannya. Yang baru pertama kali, iya ada di depan. Nanti jangan pulang dulu ya. Jangan pulang dulu, kita akan ngobrol-ngobrol. Ya mungkin Bapak Ibu yang masih malu-malu, tak apa-apa. Nanti kita ada booth iConnect di belakang. Ya yang ada sofa di pintu depan. Jadi jangan pulang dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu. Nanti akan disambut dengan Usher atau tim iConnect kita. Kita bisa kenal lebih dekat lagi. Ya kita mengajak setiap daripada kita boleh terus bertumbuh, dibangun, dibentuk di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, saya mau menginformasikan atau mengumumkan bagi Bapak Ibu yang telah mendaftar kelas KAM, habis ini langsung naik ke lantai 2. Ya, jadi jangan berlama-lama lagi karena sebelum kita memulai kelas, kita ada fellowship, ya. Kita ada makan sebentar supaya waktunya jangan terbuang Bapak Ibu ya. Jadi yang kelas KAM jangan pulang, langsung ke lantai 2 dan juga kelas Grow. Jadi kelas Grow minggu kemarin harusnya kelasnya sudah selesai. Tapi nanti kami himbau untuk tetap naik ke lantai 2 untuk kita bisa mendapatkan sertifikat. Jadi setiap kelas pemuritan kita itu Bapak Ibu ada sertifikatnya. Ya jadi
supaya kita bisa supaya kita bisa sama-sama nanti naik ke lantai 2 ya. Jadi jangan pulang dulu untuk yang ikut kelas Come dan kelas Grow. Nah, bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang lain, jika belum mengikuti kelas pemuritan dan ingin mengikutinya, bisa scan barcode yang ada di layar atau bisa langsung mendaftar diri ke Pastor Daud atau Pastor Ogi. Nah, bagi teman-teman ya yang baru pertama kali atau masih belum terlalu umum dengan kelas pemuritan ini, saya mau kasih tahu, kelas pemuritan ini adalah kelas di mana kita belajar ya. Kelas di mana kita dibentuk mulai dari kelas Come, Grow, Serve, dan Lead. Gitu ya, kelas Come kita berbicara tentang keselamatan, kelas Grow kita berbicara tentang kita mengerti rumah kita seperti apa gitu ya, IFGF seperti apa. Kelas Serve kita belajar tentang bagaimana kita melayani Tuhan, yang seharusnya kelas Lead kita berbicara tentang bagaimana kita dipersiapkan menjadi leaders dalam iCare, dalam setiap departemen yang ada Bapak Ibu ya. Jadi kalau belum, langsung di scan barcode-nya ada di depan ya. Langsung di scan, nanti daftar. Jika bingung gimana cara mendaftar, langsung hubungi Pastor Daud atau Pastor Ogi. Oke, pengumuman selanjutnya saya akan menyampaikan, Bapak Ibu tolong dicatat di kalendernya masing-masing, diingat bahwa kita akan mengadakan ibadah kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis. Hari Kamis Bapak Ibu ya. Ini hari Kamis, tolong dicatat. Jadi kita akan mengadakan ibadah kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis, tanggal 14 Mei jam 10 pagi. Ya, jam 10 pagi hari Kamis di tempat ini. Nah, ini udah keempat kali saya bilang ini Bapak Ibu, yang kelima kali. Hari Kamis tanggal 14 jam 10 pagi di tempat ini. Jadi ajak keluarga, ajak teman-teman untuk kita bisa bersama-sama merayakan yaitu kenaikan Yesus Kristus. Dan bagi Bapak Ibu yang punya anak juga, kita infokan bahwa di lantai 2 itu ada nanti ibadah sekolah minggunya. Jadi kalau Bapak Ibu ada anak agak ragu, tetap dibawa saja pas hari Kamis, nanti bisa diarahkan langsung ke lantai 2 karena nanti ada guru-guru sekolah minggu yang akan melayani Bapak Ibu ya. Oke, saya akan menyampaikan kembali untuk ibadah sekolah minggu. Ya, jadi Bapak Ibu setiap hari Minggu yang punya anak, untuk ibadah sekolah minggu kita ada di lantai 2. Jadi bagi Bapak Ibu silahkan dan sangat dengan hormat saya meminta untuk kita bisa bawa anak kita ke lantai 2. Anak saya enggak bisa kalau ditinggal. Bapak Ibu bisa menemani di lantai 2. Lantai 2 Gen Hall sudah cukup nyaman, cukup luas untuk Bapak Ibu bisa menemani anak-anaknya beribadah. Supaya mereka juga bisa bergaul dengan orang-orang, dengan anak-anak seumuran mereka Bapak Ibu ya. Jadi bisa diarahkan bagi Bapak Ibu yang punya anak dari nursery sampai kelas mighty, kelas 6 langsung ke lantai 2 ke Gen Hall. Jika masih bingung untuk menghubungi siapa, bisa hubungi Cerika gitu ya. Atau guru-guru sekolah minggu yang ada. Bagi Bapak Ibu saya minta dengan hormat supaya ibadah sekolah minggu bisa terus ramai dengan anak-anak yang ada Bapak Ibu ya. Nah, saya akan menyampaikan kembali untuk persembahan. Sebentar kita akan memberikan persembahan dan saya akan menginfokan bahwa persembahan kita juga bisa memberi dengan cara scan QR yang ada di depan. Kalau Bapak Ibu lagi nggak ada cash gitu ya, nggak ada cash, kita juga bisa memberikan dengan cara scan barcode yang ada di depan Bapak Ibu ya. Jadi itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita siapkan persembahan kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya kebenaran firman-Mu mengajarkan, mengingatkan kami, menuntun kami, membuat kami mengerti bahwa hidup kami Tuhan adalah persembahan. Karena Tuhan telah menebus kami dengan darah yang mahal. Oleh karena itu Tuhan, kami mau memberikan hidup kami seutuhnya kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa apapun musim, apapun season yang kami hadapi hari-hari ini adalah sebagai bentuk pemurnian kami Tuhan. Api itu memurnikan setiap kami Bapa. Sehingga ketika kami memberikan, kami memberi yang terbaik dari yang ada pada kami kepada Engkau Tuhan.
Dan persembahan kami, hidup kami menjadi persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan dengan rasa ucapan syukur yang sama kami datang mau memberikan yang terbaik yang ada pada kami. Persembahan kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan kami, buah tangan kami. Biarlah boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di rumahmu di tempat ini. Biarlah Tuhan pakai, gerejamu boleh pakai untuk memberkati orang-orang di sekitar kami. Melayani setiap gereja Tuhan di tempat ini. Setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kau memberkati ucapan syukur kami, perpuluhan kami, apapun yang kami berikan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Engkau memberkati keluarga kami. Engkau memberkati sanak saudara kami. Engkau memberkati apapun yang dikerjakan kedua tangan kami. Kemanapun kami melangkah, ada berkat-berkat ilahi yang boleh kami terima. Dan kami nikmati di dalam kehidupan kami. Dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus Kristus yang siap memberi. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan mengangkat tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Mari sama-sama kita boleh nyanyikan pujian ini. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidup. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri dan mengangkat tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Kita boleh angkat tangan kita dan mengangkat tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Dengan iman nyatakan, jiwaku melekat kepadamu. Dengan penuh sukacita kita boleh sama-sama nyatakan, jiwaku melekat kepadamu. Mari kita angkat tangan kita. Ucap syukur Tuhan baik bagi setiap kita. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini sampai saat ini ya Tuhan.
Hamba-Mu berdoa, berkati jemaat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini. Dengan berkat-berkat rohani lewat kebenaran firman-Mu, materaikan, ukirkan dalam hati mereka, agar firman-Mu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat dalam setiap hidup kami. Biarlah kami bukan cuma sekedar menjadi pendengar akan firman-Mu, tapi pelaku akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Agar hidup kami Tuhan boleh diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati jemaat-Mu berlimpah-limpah dengan berkat-berkat jiwani. Tuhan, jiwa kami sehat dan kuat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan berikan kebahagiaan, kerukunan, kedamaian, ketentraman dalam setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih, berkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Tuhan menyediakan setiap apa yang kami butuhkan dalam setiap rumah tangga kami. Tuhan berkati Tuhan. Pakai setiap keluarga demi keluarga menjadi saksi Kristus. Menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa, bahkan Tuhan memberkati dengan berkat kesehatan, berkat umur panjang. Biar seumur hidup kami Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh melayani Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, jemaat Tuhan yang dikasihi, pulanglah dalam damai sejahtera dengan membawa berkat-berkat ilahi daripada Allah Bapa. Kiranya persekutuan dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai saat pada siang hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Siapa yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Have a great Sunday church. Selamat dari minggu, Tuhan memberkati kita semua. God bless you all. Berikan salam